Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui firman-Mu. Penuhilah kami dengan firman-Mu, karena itu kebutuhan bagi jiwa setiap manusia. Firman-Mu itu yang dapat menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang dapat meluruskan jalan kehidupan kami, menerangi hati kami yang gelap, dan menyadarkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja dengan leluasa di tengah kami, terutama di dalam hati setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kuasa yang sama bekerja di dalam diri kami. Kami siap mendengar sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10 kita akan baca dalam bentuk responsorial. Ayat 5 mulai kaum Adam, kemudian ayat 6 demikian seterusnya. Kita baca dari ayat 5 Yeremia 17 ayat 5 kaum Adam. 2, 3 ya. Terima kasih. Tema khotbah kita hari ini, siapakah yang mengetahui hati? Siapakah yang mengetahui hati? Hati kita semua, siapa yang tahu? Rambut sama hitam, ya kan? Tapi hati siapa yang tahu? Nah, itu menjadi tema kita hari ini. Maka yang mengetahui hati, yang menyelidiki hati setiap orang, apa isinya, apa tujuannya, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah yang dapat menyelidiki hati kita, apa motivasi kita beribadah, apa motivasi kita datang kepada Tuhan, dan apa tujuan kita hidup. Untuk apa kita hidup? Tuhan menyelidiki hati. Jadi saudara-saudara, kita mungkin nggak mengerti hati pasangan kita sendiri ya. Kita nggak tahu hati teman kita yang dekat dengan kita. Kita tidak tahu hati anak-anak kita, hati keluarga kita. Tetapi Tuhan yang mengetahui. Ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam Yeremia ini ada dua yang terjadi di dalam hidup manusia, antara kutuk dengan berkat. Satu kutuk, satu berkat. Jadi yang mana nanti yang jadi pada kita, kita sendiri yang tahu.
Yang mana yang sudah kita alami, kita sendiri yang akan merasakan, melihat ya. Dari firman Tuhan ini kita akan koreksi diri kita, siapa yang kita andalkan. Kalau dalam 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Kalau orang sudah mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri, itu berarti gak mengakui Tuhan. Itu membuktikan menjauh dari Tuhan. Kita akan melihat gambar di depan, bagaimana manusia mengandalkan manusia yang lain. Manusia yang mengandalkan manusia lainnya atau dirinya sendiri membuat dia jauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Ini dalam praktek sehari-hari, dalam praktek kehidupan, siapa yang kita andalkan. Kalau kemarin pernah saya bilang, kemana kita bersandar? Kalau sandaran kita diambil, kita akan jatuh. Ini siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia yang lain, ini manusia yang lain ya, ini manusia, ini kita. Lalu kita bergantung kepada manusia yang lain. Manusia yang lain ini bisa orang tua, bisa saudara, bisa anak, bisa teman, bisa siapa saja di luar diri kita yang kita andalkan, ya, kepadanya kita bergantung. Lalu kita merasa tanpa dia kita nggak bisa hidup. Tanpa dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa dia kita nggak bisa makan, kita nggak bisa hidup. Ini artinya mengandalkan. Jadi manusia ketika mengandalkan manusia lain dan mengandalkan kekuatan diri sendiri, aku bisa kok. Tanpa siapa-siapa aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Ini berarti menjauh dari Tuhan. Saudara bayangkan, ini menjauh. Dia semakin mendekat kepada manusia lain, semakin mendekat kepada kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini sombong. Siapa merasa dirinya hebat tanpa Tuhan, itu kesombongan. Lalu siapa mengandalkan orang lain, apakah orang tuanya, keluarganya, sanak saudaranya, berarti tidak bergantung kepada Allah, tidak mengakui Allah, bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Jadi saudara tahu kenapa Tuhan katakan terkutuk? Mengapa Tuhan katakan terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia yang lain, yang mengandalkan kekuatan sendiri? Itu sama halnya dengan menduakan Tuhan. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan kita itu adalah Tuhan satu-satunya yang mengatur kehidupan manusia, Tuhan satu-satunya sumber hidup manusia. Lalu kita cari sumber lain, kita bersandar kepada yang sumber yang lain, akhirnya dikutuk Tuhan. Kutukannya seperti apa? Bukan terkutuk kok jadi batu, bukan ya. Terkutuk kok hari ini jadi setan, bukan. Tapi kutukannya mari kita bandingkan, kita lihat gambar berikut. Akibatnya, kutukannya itu artinya akibat ya. Akibatnya ialah hidup terasa gersang, kering, pas-pasan, seperti semak bulus, tidak berdaun dan tidak beranting. Ini semak bulus, saudara. Pernah lihat semak bulus kan? Semak bulus itu nggak ada daunnya, nggak ada rantingnya, dia kering. Berarti kalau ini kering, ini hanya hidup pas-pasan, mati segan. Gimana istilahnya ya? Iya. Hidup segan, mati tak mau. Itulah dia. Itu kutukannya.
Hidup segan, mati tak mau. Karena belum dipanggil gitu Mas. Kalau enggak mau juga dia mati, udahlah kayak gininya hidup gitu ya. Mau mati tapi enggak dipanggil oleh pencipta, enggak bisa. Ini semak bulus, ini akibat. Jadi bayangkan kalau hidup kita seperti semak bulus ini. Hidup manusia yang bergantung kepada manusia yang lain, bergantung pada kekuatan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, dia akan seperti semak bulus. Semak bulus itu hidup pas-pasan. Makan ya makanlah gitu ya. Hidup susah. Udah makan susah, kerohanian pun ya mati-matian gitu loh. Ngerti maksudnya hidup mati-matian? Hidup rohaninya seperti kapal selam. Iya, seperti kapal selam. Itu namanya semak bulus. Semak bulus ini tidak ada orang yang tertarik. Saudara tertarik melihat semak bulus? Lalu kalau hidup saudara seperti ini, adakah orang tertarik? Enggak ada. Maka orang yang hidupnya seperti semak bulus, enggak ada orang yang mendapat berkat dari hidupnya. Enggak ada orang tertarik. Malah menjadi batu sandungan. Enggak ada orang disejukkan. Enggak ada orang disegarkan. Enggak ada orang dapat berkat dari hidupnya, karena dia pun seperti semak bulus. Hidup pas-pasan, kering. Itu yang menjadi kutukan ya. Gersang, kering dan hidup pas-pasan. Adakah di antara kita seperti ini? Adakah di tengah-tengah kita seperti semak bulus ini? Kalau kita bandingkan dengan hidup kita yang selalu bergantung kepada orang lain, selalu bergantung kepada kekuatan diri sendiri, inilah kutukannya. Jadi jangan kira bahwa oh nasibku memang seperti ini. Bukan. Udah nasibku ditempa seperti ini oleh Tuhan. Tidak. Gak ada nasib. Di hadapan Tuhan gak ada nasib. Di hadapan Tuhan itu terkutuk dan diberkati. Siapa yang terkutuk? Yang mengandalkan manusia. Berarti dia menjauh dari Allah. Dia berharap kepada orang lain. Berharap kepada manusia yang lain, bisa menolong, membantu, sampai mati dia akan ditolong, sampai mati dia akan dibantu terus. Kalau seperti itu pola pikirnya, ya, pola pikir yang terus bergantung kepada manusia yang lain, apakah itu ibu, bapak, mertua, ya, kakak, abang, saudara. Kalau kita bergantung, berarti kita orang yang terkutuk. Jadi lihatlah, mari kita lihat kehidupan kita. Sejak berumah tangga, ya kalau belum berumah tangga kan memang tanggung jawab orang tua ya. Sejak berumah tangga, siapa yang kita andalkan? Kemana kita bergantung? Kalau namanya berumah tangga itu adalah mandiri. Berdiri sendiri, urus keluarga sendiri. Kan makanya firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau berani berumah tangga, berani bertanggung jawab atas keluargamu. Tinggalkan orang tuamu. Kan itu Kejadian ya. Kejadian 2 ayat berapa itu? Gak ada yang hafal coba. Padahal udah rata-rata anaknya pun mau kawin. Gak ada yang hafal. Apa isi firman Tuhan tentang keluarga? Tinggalkanlah orang tuamu bersatu dengan istrimu. Itu keluarga. Keluarga itu suami istri, lalu melahirkan anak. Inilah tanggung jawab keluarga. Bukan keluarga bergantung kepada orang tua, mertua. Bukan. Keluarga itu adalah suami istri, lalu ditambah dengan anak. Itu keluarga. Jadi kalau dalam hal itu kita nggak lulus, maka kutukan ini akan terus kita jalani sampai mati. Kalau kita nggak bertobat. Maka evaluasi keluarga kita.
Evaluasi kehidupan kita sejak kita berumah tangga. Kemana kita bergantung? Kemana kita bersandar? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa yang kita andalkan sejak kita berumah tangga? Kalau kita mengandalkan orang tua kita, berarti kita orang yang terkutuk, tidak diberkati Tuhan, karena berkat itu adalah dari Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Kalau nanti orang yang bergantung kepada orang tua diberkati, apa kata dunia? Kamu diberkati karena orang tuamu. Orang tuamu itu yang ngasih itu, makanya ada uangmu. Itu kata dunia kan? Tapi kalau dia bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama orang tua. Jadi sama-sama berdosa. Orang berdosa, anak pun berdosa. Orang tua pun kalau terus merangkul, merasa bahwa aku Tuhanmu ya, jangan takut. Gitu ya. Aku Tuhanmu, akan bertanggung jawab kepadamu dalam segala hal. Berarti orang tua juga bersalah di hadapan Tuhan. Kalau berkeluarga, lepas, pergi. Kamu sudah berkeluarga, pergi. Bangun keluargamu sendiri. Apa yang ada itu nikmati. Kalau makan nasi sama garam itu nikmati. Gitu ya. Nanti kalau anak-anak kita berumah tangga buat begitu. Ini firman Tuhan. Nah, kita buat begitu tapi kita nggak begitu, kan aneh ya. Makanya orang tua dulu praktek supaya kita berani mengatakan kepada anak kita bahwa berumah tangga itu adalah laki-laki dan perempuan bersatu membina keluarganya sendiri, tidak bergantung kemanapun. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Siapa yang saudara andalkan selama ini? Ada kok warisan orang tuaku, cukup kok. Itu saja. Itu mengandalkan namanya. Dia tidak berjuang untuk dirinya. Dia tidak bekerja untuk dirinya. Tetapi dia hanya menghabiskan apa yang ada. Ini terkutuk. Jadi nanti lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar, oh pantaslah hidupku nggak diberkati ya. Karena dari aku berumah tangga aku terus bergantung mengandalkan orang tuaku, mengandalkan mertuaku, tidak mengandalkan Tuhan. Sebagaimana aku ada, aku bergantung pada Tuhan. Aku yakin Tuhan akan memberkati. Ini baru orang yang dewasa. Orang yang dewasa dan orang yang bertanggung jawab. Makanya berani berumah tangga, berani bertanggung jawab. Kalau kita mau berumah tangga, tapi kita tetap mau bergantung, jangan berumah tangga. Lebih baik gak usah, daripada nanti keluarganya menderita. Ya, kita bawa orang lain menderita dengan kita karena kita gak mau mengandalkan Tuhan. Berarti bahaya. Jangan tambahi orang menderita di bumi ini. Ya, dengan kita berumah tangga kita tambahi orang yang menderita. Padahal kita sendiri sudah menderita, kita tambahin lagi. Ya, lalu yang kedua ayat 7 kita baca bersama 2-3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Manusia bergantung kepada Tuhan. Ini kita ya. Kalau hanya Tuhan tempat kita bergantung sepenuhnya, maka berkatnya akan turun. Gak usah khawatir, gak usah takut. Siapa yang bergantung mengandalkan Tuhan dalam rumah tangganya, keluarganya, jangan khawatir, berkat Tuhan turun. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dia yakin Tuhan adalah sumber berkat, bukan manusia.
bukan orang lain, tapi Tuhan menjadi sumber. Kalau kita bergantung kepada sumber, kita akan dapat. Tapi kalau bukan kepada sumber, dia akan kering. Contohnya, ketika ada air hujan, kita tampung. Nah, berhenti hujan, berhenti airnya. Tapi ketika ada sungai mengalir, ya, atau ada sumber air di situ, kita mengambil air ke sumber itu, kita tidak akan pernah kekeringan. Lalu siapa sumber air yang sebenarnya? Siapa sumber kehidupan manusia? Allah, Tuhan, bukan manusia yang lain. Walaupun ada padanya, itu dari Tuhan. Dari Tuhan datangnya. Lalu kalau dia diberkati Tuhan, mengapa kita nggak bergantung kepada Tuhan yang sebagai sumber berkat? Sumber kehidupan kita. Sumber segala sesuatu. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan seperti pohon di tepi air, saudara. Kita lihat gambar ini bagaimana pohon di tepi air dengan semak bulus tadi ya. Ini pohon di tepi air dekat sungai ini ya. Akibatnya adalah tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Sekarang banyak orang bilang ini tahun kekeringan, ini tahun inflasi, ini tahun kesulitan. Pernah ada tahun kemakmuran? Dari zaman ke zaman pernahkah kita ini tahun kelimpahan? Pernah? Nggak ada. Yang selalu ada di dalam mulut kita, dari mulut ke mulut itu, ini tahun kesulitan, sulit kali ini. Gak pernah ini tahun makmur luar biasa, kelimpahan. Jarang orang berbicara tentang makmur dan kelimpahan, tapi kesulitan itu sering. Sulit kali jualannya, sepinya luar biasa, gak laku. Tapi waktu laris ya kan, gak pernah dibicarakan itu. Ya, gak pernah sama siapapun, gak pernah dibilang laris sekali jualanku, ayo kita makan bakso. Gak ada ya. Saya traktir kalian satu gereja, nggak ada gitu ya. Nah ini artinya apa? Memang manusia ini selalu ya, selalu diperhadapkan kepada pikiran-pikiran sulit. Itu kan pikiran kita dipengaruhi dengan pikiran sulit kan. Padahal udah berapa tahun kita hidup di bumi, makan terus kok kita. Siapa di sini yang pernah kelaparan? Gak makan dia. Semua kita dipelihara Tuhan. Dengan usia kita yang sampai sekarang ini, kita semua diberi makan oleh Tuhan, walaupun pekerjaan kita berbeda-beda. Nah maka Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau harapan kita Tuhan adalah sumber segala sesuatu, berkat itu akan turun. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, berkat itu terhambat. Stop. Kenapa? Karena kau tidak melihat aku sumbernya, maka aku tidak akan memberkati engkau. Berkat itu dariku, bukan dari orang tuamu, bukan dari mertuamu, dari aku. Berkat itu sumbernya aku. Maka di sini digambarkan dengan pohon di tepi air. Kalau pohon di tepi air ini akarnya kemana? Akarnya? Iya. Kalau akarnya ke sungai, dia kering atau tidak? Pernah kering. Selalu dia disejukkan oleh air. Itu artinya bahwa orang yang bergantung kepada Allah, jiwanya selalu disejukkan. Maka apapun yang terjadi di dalam tahun-tahun apapun, dia tetap mengucap syukur. Itu artinya nggak kekurangan. Maka ada pujian Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pernah nyanyi begitu? Nggak pernah ya? Kita nggak pernah nyanyi tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa?
Karena di dalam pikiran kita selalu kekurangan. Kan gitu ya. Mindset kita, ya pikiran ini selalu dipenuhi dengan kekurangan. Tapi Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi orang yang di tepi aliran air sungai, jiwanya selalu disegarkan, rasa cukup, maka bisa bersyukur senantiasa. Dalam tahun kekeringan pun orang mengeluh, sulit kali, puji Tuhan, kan gitu ya. Sulit kali sekarang, puji Tuhan. Kenapa? Aku masih bisa hidup, aku masih bisa makan sampai hari ini. Puji Tuhan, aku sehat. Kalau aku sehat, nanam ubi pun bisa makan. Kalau aku sehat, ya nanam serai pun makan. Tapi kalau sakit, mau bisa berbuat apa? Nggak bisa bekerja. Jadi semua harus kita syukuri kalau kita di tepi air itu. Kalau air kehidupan itu menyejukkan jiwa kita. Tapi siapa yang menjauh dari Tuhan, dia akan kekeringan. Jangan coba-coba menjauh dari Tuhan. Banyak pun harta, kering. Ngerti ya? Jangan kira kalau melimpah harta aku sudah sejuk. Harta nggak bisa menyejukkan jiwa. Banyak uang bisa kering jiwa kalau tidak bersama dengan air hidup itu. Ini air, gambaran air sungai ini adalah Yesus Kristus, air kehidupan. Siapa yang terus melekat dengan air hidup, jiwanya senantiasa disegarkan, disejukkan, dia damai, dia tenang. Masa kesulitan sekalipun ada damai. Jadi bukti orang yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dia tenang menghadapi segala zaman. Bukan hanya zaman kemakmuran dia tenang, tapi segala zaman, segala kesulitan, segala masalah, dia bisa tenang menjalaninya karena akarnya merambatkan ke sungai ini. Tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Walaupun ini dikatakan tahun kering ya, tapi tidak khawatir. Kita di sini bukan tahun kering ya, tapi khawatir. Masih bisa makan semua tapi khawatir. Tidak berhenti menghasilkan buah, ini dia. Kalau biasanya buah itu ada musim-musim. Ada musim buah ya. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun berbuah, ada 2 kali dalam 1 tahun. Tapi orang yang merambatkan akar-akarnya kepada air hidup, dia tidak berhenti berbuah. Buah apa ini? Ini buah apa? Buah apel. Ya kan? Yang dimaksud di sini dia tidak berhenti berbuah. Buah apa? Dari orang percaya. Buah asem. Buah apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Kan itu tadi yang dikatakan di sini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya karena sejuk terus ya dekat air. Yang daunnya tetap hijau, ya kalau ada air kan tetap hijau. Kalau musim kemarau yang nggak ada air pasti kering. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau pohon ada musim berbuah, tapi orang percaya yang merambatkan akarnya kepada pohon kehidupan, Yesus Kristus, air hidup, dia tidak berhenti menghasilkan buah yang kekal. Karena jiwanya selalu segar, hidupnya selalu berpengaruh. Kehidupannya mempengaruhi orang lain, menyejukkan orang lain. Coba kalau kita sendiri memandang saudara, kita sejuk nggak melihat buah pohon? Seger nggak melihatnya? Ya, kaum Adam, seger nggak melihat pohon di tepi air ini? Iya. Kalau kehidupan rohani kita begini,
Senang orang nggak ngelihatnya? Senang. Luar biasa ya. Kalau seperti ini, iman percaya kita, kebergantungan kita kepada Allah, orang senang. Ya lewat aja kita di situ, sejuk kali ya gitu. Mau berlindung, mau berteduh di bawahnya. Ya dekat dengan orang yang terus bergantung kepada Tuhan, sejuk. Makanya kapanpun kita punya masalah, kita mau dekat dengan dia, mau bertanya kepadanya gitu. Itulah kalau orang yang akarnya merambat ke tepi aliran air. Jadi akar kita kemana merambat? Kemana akar kita merambat? Atau kita persis seperti semak bulus tadi? Ya, coba kembali ke pohon semak bulus tadi. Bandingannya dengan ini ya. Bandingan dengan pohon di tepi air dengan semak bulus ini. Kalau saudara mau dekat di sini, saya gatal ya. Nggak ada yang mau dekat di sini. Apa yang mau diharapkan dari semak bulus ini? Apa yang mau diharapkan? Semak bulusnya aja. Oke. Apa yang kita harapkan dari semak bulus? Nggak ada. Apa yang diharapkan dari saudara? Kalau saudara seperti ini, apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Kalau hidup kita seperti ini, gak ada. Makanya hidup segan mati tak mau. Jadi menyemak-nyemakkan aja. Kalau di ladang dia ini semak rasa tukang kebun itu. Semak kali pun kau di sini nggak ada apa-apamu, daunmu tak ada, ya kan? Apalagi buahmu, aduh. Ngerti maksudnya daun pun tak ada, apalagi buah. Daun itu misalnya rajin ke gereja, itu daun. Rajin beribadah, rajin bersekutu, itu pun tidak. Berarti kan nggak berdaun itu. Nggak berdaun, apalagi ditunggu buahnya. Sampai kapan kita tunggu buahnya nih? sampai berapa tahun dia berbuah kalau begini? Tinggal nunggu mati, saudara. Orang yang hidupnya seperti semak bulus ini hanya tinggal matinya saja. Tak ada guna di bumi, di hadapan Tuhan. Ngeri ya? Ngeri kali ya. Saudara merasa ngeri nggak kalau kayak gini hidup kita? Ngeri kali. Orang pun nggak nyaman dekat dengan kita. Inilah kutukan bagi orang yang bergantung atau mengandalkan manusia. Maka mulai hari ini, kalau kita mau diberkati, bertobat dari kebergantungan kepada manusia. Kalau mau diberkati, bergantunglah kepada Allah sepenuhnya. Supaya berkat Tuhan turun atas saudara. Tuhan kecewa melihat semak bulus. Tuhan mengharapkan buah dari kita, bukan mengharapkan apa namanya nih ya, semak bulus ya. Jadi hiasan pun nggak bisa. Kalau ada bunga begini ya bisa menghias walaupun dia nggak berbuah. Jadi hiasan bunga ini masih bisa loh. Ini kita jadi hiasan pun tidak. Aduh, betapa celakanya kita. Betapa ruginya tukang kebun. Siapa tukang kebun? Pemilik kebun siapa? Ibu Deborah. Siapa pemilik kebun? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pemilik kebun. Lalu kebunnya itu atau tumbuhannya, pohonnya hanya semak. Tidak ada daun, tidak ada buah. Betapa ruginya dia. Jadi kita semua ini seperti harapan Tuhan seperti pohon yang di tepi aliran air. Dia mengharapkan kita berbuah. Tujuan Tuhan supaya kita menghasilkan buah dalam tahun-tahun kering sekalipun. Dia tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, kita kembali melihat dari gambar pertama ya.
Dari gambar pertama, manusia yang mengandalkan manusia lainnya atau kekuatan dirinya sendiri membuat dia menjauh dari Tuhan. Siapa di antara kita kalau kita merasa, oh kalau aku nggak jualan hari Minggu, aku nggak akan cukup. Nanti nggak cukup, pakai aja pun hari Minggu nggak cukup. Itu mengandalkan siapa? Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Itu namanya menjauh dari Tuhan. Coba bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan, hari Minggu yang Engkau tetapkan, biarlah ku tutup jualanku, biarlah aku nikmati persekutuanku denganmu, supaya aku melihat bagaimana berkat-Mu turun atas aku. Jadi bukan hanya berkat materi ya saudara, tapi berkat rohani. Bagaimana berkat rohani itu turun atas diri kita, membuka rahasia Allah, memberi pengertian bagi kita. Tapi kalau kita merasa bijak dengan pikiran kekuatan kita sendiri, kalau nggak ku buat begini nanti nggak jadi, itu kekuatan sendiri. Tapi coba andalkan Tuhan. Tuhan, seperti firman-Mu, 6 hari bekerja, 1 hari beribadah, ku tutuplah pajakku, supaya aku menikmati persekutuanku denganmu, supaya ku lihat berkat-Mu turun. Ini berpuluh-puluh tahun kita beribadah, tapi rahasia Allah tidak dibukakan Tuhan. Itu namanya nggak turun berkat. Berkat rohani nggak turun, berkat jasmani juga ditutup oleh Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan dan mengandalkan orang lain. Akibatnya membuat kita tidak menikmati hidup. Kita merasa kering. Mandinya kita 2 kali sehari tapi kering. Minumnya kita tapi kering. Kenapa? Karena bukan kesejukan yang dari Allah menyejukkan hati kita. Kalau yang dari dunia ini, minum jus pun kita gak bisa menyejukkan jiwa. Itu hanya menyegarkan kehausan. Menyegarkan kehausan secara jasmani, tapi tidak tembus kepada jiwa. Maka yang bisa menyegarkan jiwa adalah air hidup. Siapa yang belum minum air hidup, jiwanya nggak segar. Dan siapa yang menjauh dari air hidup, dia akan kekeringan. Jangan coba-coba menjauh. Sudah banyak terbukti orang yang berusaha menjauh dari Tuhan, kekeringan dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Maka hidup kita hanya seperti itu, mengisi waktu saja. Sama dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, hanya berputar-putar selama 40 tahun menunggu kematian. Sesudah itu lenyaplah mereka. Jadi kita pun nanti kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita, maka kita akan kekeringan. Ya, kita lanjut ya. Manusia bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang lain andalannya. Tidak ada siapapun yang kuandalkan dalam hidupku ini selain Engkau Tuhan. Biarlah masa depanku juga ada padamu. Kehidupanku, keluargaku, anakku, ku gantungkan kepadamu. Tidak kepada siapapun, tapi kepadamu saja. Aku mau melihat. Aku mau melihat karyamu, aku mau melihat berkat-Mu turun. Mengapa sampai hari ini berkat itu tidak terlihat? Karena ada ganjalannya. Ada ganjalan yang membuat berkat tidak sampai kepada kita. Tuhan sudah mau menurunkan berkat, tapi karena ada di situ ganjalan, terganjal. Tapi kalau kita ambil ganjalannya, maka berkat itu sampai kepada kita. Ya, kita teruskan. Akibatnya adalah seperti seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau dalam hidup kita sebagai orang percaya terus menghasilkan buah yang kekal, itulah kenikmatan. Kalau jiwa kita segar, itulah kenikmatan hidup. Buat apa hidup kalau nggak menikmati? Hidup toh untuk menikmati. Cara menikmati bagaimana? Bergantung kepada Allah.
Menikmati hidup adalah dengan bergantung. Ketika bergantung, Tuhan memberkati secara jasmani, secara rohani, maka kita menghasilkan buah, tidak berhenti di masa kekeringan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang meneruskannya bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari keberadaan kami. Apakah kami orang yang terkutuk itu, atau kami orang yang diberkati? Biarlah firman ini menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, menyadarkan kami, supaya ketika Roh Kudus menyadarkan, ada pertobatan dari diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.